Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar. Allah yang kami sembah hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami manusia dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menyertai kami, menguasai hati dan pikiran agar kami mengerti akan kebenaran dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayorbaba. Silahkan, Saudari Jehan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Judul renungan kita pagi ini tanggal 27 Juni adalah Berdiri untuk Kemuliaan Tuhan. Ayat hafalan, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Daniel 7 ayat 22. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana diberitakan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencampakkan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja-gereja yang telah di bawah kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan. Dan oleh karena ini, mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan. Dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu, di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit, mereka menyerah dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun di bawah topan oposisi yang ganas. Sekalipun dilukai oleh tombak Savoyard dan dihanguskan oleh api Romawi, mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini, terang kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Allah telah menyediakan bagi umatnya satu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat, sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia, gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak terubahkan. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 68-69. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai info, foto di dalam layar adalah tempat sekolah dari orang-orang Waldensia di daerah pegunungan Piedmont, Italia. Saudaraku dalam Tuhan, orang-orang yang tetap setia berdiri bagi Allah meski hadapi aniaya adalah orang-orang Waldensia. Alfa dan Omega jilid 8 bab 4 halaman 64 paragraf 1 menyatakan, ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman, orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus
sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup dan yang menguduskan hari Sabat yang benar. Inilah orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia ini pekerjaannya petani, bukan orang-orang berpendidikan tinggi. Tetapi mereka adalah orang yang pertama di Eropa yang mempunyai terjemahan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan karena mereka punya kebenaran yang sejati, renungan hari ini menyatakan mereka menjadi sasaran kebencian dan aniaya. Menarik bukan? Karena hal ini masih terjadi di zaman ini. Mereka yang mempunyai kebenaran sejati dari Alkitab menjadi sasaran kebencian dan aniaya dari gereja. Kebenaran sejati apa yang dimaksudkan? Perhatikan dalam kutipan, ada 3 poin yang membedakan orang Waldensia dari orang-orang di zamannya. Yang pertama, mereka percaya hanya ada satu pengantara antara manusia dan Bapa, yaitu Anak Allah, Yesus Kristus. Yang kedua, mereka jadikan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup. Dan yang ketiga, mereka menguduskan hari Sabat yang benar. Hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Lukisan di layar ini sebagai informasi adalah gambaran bagaimana orang-orang Waldensia didorong jatuh ke bawah menghantam batu dan ditusuk dengan tombak. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Massacre of Marindol atau pembantaian Marindol. Karenanya, penting kita pelajari sedikit tentang orang-orang Waldensia ini agar kita tahu di mana kita berdiri. Adakah kita sama dengan orang-orang Waldensia atau tidak? Pertama, kita lihat tentang hari Sabat. James White menuliskan dalam Review and Herald Februari 7 tahun 1856 yang berkata, kesalahan terbesar yang dapat kita temukan dalam reformasi adalah para reformator berhenti melakukan reformasi. Seandainya mereka terus maju dan seterusnya sampai mereka meninggalkan sisa kepausan terakhir seperti keabadian alami, baptisan percik, Trinitas, dan pemeliharaan hari Minggu, gereja sekarang akan terbebas dari kesalahan-kesalahan tidak alkitabiah. Apa maknanya penjelasan James White ini? Artinya bahwa pada zaman masa kegelapan tahun 538 sampai 1798, hari ibadah yang dipaksakan oleh Roma Katolik adalah hari Minggu, dan mereka menyembah Trinitas. Tetapi orang-orang Waldensia yang hidup di zaman kegelapan tersebut tidak mau pelihara hari Minggu, hari pertama. Mereka menguduskan hari Sabat yang benar, hari ke-7, hari Sabtu. Bisa lihat, tidak heran mereka jadi sasaran kebencian dan aniaya, sebab mereka berbeda dari keyakinan umum pada saat itu, yaitu berbakti pada hari Minggu. Roh Nubuat melanjutkan, dalam Kemenangan Akhir halaman 607 paragraf 1, menyatakan, suatu gambaran yang menonjol mengenai kebijakan Romawi terhadap mereka yang tidak setuju dengannya diberikan di dalam penganiayaan berdarah dan lama orang-orang Waldensia yang sebagian dari mereka adalah pemelihara Sabat. Karena hari Sabat, orang-orang Waldensia mengalami penganiayaan berdarah dan lama. Inilah sikap Roma terhadap mereka yang tidak setuju dengannya. Tetapi apakah hanya karena hari Sabat orang-orang Waldensia mengalami aniaya? Ingat, dari apa yang kita sudah pelajari, yang terutama bukan harinya, tetapi siapa yang disembah pada hari tersebut. Hari Sabat adalah untuk menyembah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus menyatakan dalam doanya bahwa Allah yang benar adalah Bapanya, yaitu Allah Bapa. Perhatikan kutipan sebelumnya tentang orang-orang Waldensia. Kita baca kembali dalam Alfa dan Omega jilid 8 bab 4 halaman 64 paragraf 1. Dikatakan bahwa orang-orang Waldensia memelihara iman mereka pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Apa artinya? Artinya orang-orang Waldensia tidak percaya Trinitas. Apa maksudnya? Kita baca ayat berikut ini dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang berbunyi, karena Allah itu Esa
dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Orang-orang Waldensia memiliki Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, sebab pada zaman itu Alkitab tidak untuk semua orang dan ditulis dalam bahasa Latin. Jadi tidak semua bisa baca, hanya kaum terpelajar. Jadi, orang-orang Waldensia tahu kebenaran yang sebenarnya bahwa pengantara kita hanya satu, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara kita hanya satu dan Paulus secara khusus menekankan kata manusia, karena pekerjaan pengantara adalah peran dari imam besar dan imam besar dipilih dari antara manusia. Paulus sendiri menuliskan dalam Ibrani 5 ayat 1 yang berkata, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Bisa lihat ya? Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi imam besar itu yang berperan sebagai pengantara adalah untuk mengantarai hubungan antara manusia dengan Allah. Karenanya dipilih dari antara manusia. Apakah hanya karena dipilih dari antara manusia syarat imam besar itu? Tentu tidak. Paulus menjelaskan syarat selanjutnya dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27 yang berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Syarat lain untuk menjadi imam besar adalah yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Serta telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ini semua hanya terdapat pada Yesus Kristus Anak Allah. Itu sebabnya hanya Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Lalu apa ajaran Trinitas tentang pengantara? Trinitas yang diajarkan oleh gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa ada dua pengantara, yaitu Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Perhatikan pernyataan gereja Advent berikut ini. Ini diambil dari website sdanet.org. Ya, bisa lihat linknya di atas sebelah kanan. Dan ini menyatakan tentang keyakinan gereja Advent. Pada bab 5 dikatakan Allah Roh Kudus, God the Holy Spirit. Suatu kata yang tidak tercatat dalam Alkitab. Kita tidak temukan kata ini dalam Alkitab. Nah, dikatakan Allah Roh Kudus ini, perhatikan yang ditandai kotak warna merah, mengantarai. Dasarnya adalah Roma 8 ayat 26. Jadi, gereja Advent yang sekarang percaya Trinitas, dan salah satu oknum Trinitas disebut Allah Roh Kudus. Dan berdasarkan Roma 8 ayat 26, gereja Advent yang sekarang mengajarkan bahwa oknum Allah Roh tersebut mengantarai atau bertugas sebagai pengantara. Jadi, dalam gereja Advent yang sekarang ada dua pengantara. Satu, Allah Anak, Yesus Kristus, dan dua, Allah Roh Kudus. Berikut dasar Alkitab yang digunakan. Mari kita baca. Yang pertama, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini digunakan untuk sebagai dasar bahwa Yesuslah pengantara kita. Namun, oleh karena doktrin Trinitas, Roma 8 ayat 26 dan 27 menjadi dasar adanya pengantara yang berikutnya, yaitu pengantara Allah Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Inilah dasar kaum Trinitas tentang dua pengantara. Pertanyaan yang perlu kita semua renungkan. Sesuai persyaratan yang Alkitab nyatakan untuk menjadi pengantara atau imam besar. Pertama, adakah Allah Roh itu sudah atau pernah menjadi manusia? Jawabnya tidak pernah. Jika tidak pernah, bagaimana bisa dipilih menjadi imam besar atau pengantara? Sebab yang menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia. Kemudian yang kedua, apakah Allah Roh itu telah mempersembahkan diri sebagai korban? Jawabnya tidak pernah. Kenapa? Karena tidak pernah menjadi manusia. Sebab untuk menjadi korban penebusan dosa harus menjadi manusia. Yang ketiga, apakah Allah Roh itu dinyatakan oleh Alkitab sebagai oknum yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda, lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga? Jawabnya tidak. Tidak ada catatan akan hal itu. Kenapa? Sebab kalaupun ada Allah Roh itu, Dia sama sekali tidak pernah hidup sebagai manusia dan menang atas dosa. Jadi, dengan menyatakan bahwa Allah Roh Kudus sebagai pengantara sama sekali tidak alkitabiah. Lalu roh siapa yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini? Jawabnya ada dalam ayat sebelumnya. Mari kita rangkumkan dalam tabel berikut ini. Bagi yang sudah belajar, ini merupakan pengulangan dan penyegaran. Namun bagi yang baru belajar, ini adalah kebenaran Alkitab. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Kita baca dari kolom sebelah kanan. Roma 8 ayat 15 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapa yang berseru seperti ini? Kita baca tulisan Paulus dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas bahwa roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa adalah roh anak Allah, rohnya Kristus. Dan ini memang adalah cara Kristus dalam berdoa kepada Bapanya. Adalah seruan Kristus kepada Bapanya. Kita baca dalam Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas, dari bukti-bukti ayat-ayat ini, roh yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 adalah roh anak Allah, yaitu roh Kristus, dan bukan oknum lain. Dengan sendirinya terjawab, siapa roh yang dimaksudkan? Yang membantu kita dalam kelemahan kita, yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh ini adalah roh Kristus, bukan yang lain. Dan memang cocok, sebab Yesus sudah pernah menjadi manusia, mati tebus manusia dari dosa, Dia hidupnya tanpa salah, tanpa noda, lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Dia punya jasa pendamaian, dan itulah yang mengharumkan doa-doa kita agar diterima dan dijawab oleh Bapa. Dan karena Dia sudah kembali ke sorga, rohnya dicurahkan untuk tolong dan hibur kita. Ya. Tidak mungkin Paulus dalam pasal yang sama, yaitu Roma 8, berbicara adanya dua roh yang berbeda-beda. Ini bisa jadi pertentangan, tetapi tidak. Roh yang Paulus maksudkan adalah roh Kristus. Bahkan jika kita baca Roma 8 ayat 9, ya, masih dalam Roma 8, Paulus menyatakan siapa yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Bisa lihat? Inilah kebenaran Alkitab. Hanya satu pengantara kita. Dan orang-orang Waldensia memahami akan hal ini. Karenanya mereka percaya hanya satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi semakin jelas kenapa orang-orang Waldensia dibenci dan dianiaya berdarah. Sebab mereka tolak hari Minggu dan mereka tolak Trinitas. Sebab hari Minggu adalah hari untuk menyembah Trinitas yang kudus sebagaimana kita sudah pelajari. Sementara hari Sabat adalah untuk menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Renungkan
di mana saudara berdiri saat ini? Apa pilihan saudara? Apakah bisa berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, dan tetap sembah Trinitas? Bisa, dan sudah terjadi. Kenapa bisa? Karena mereka belum mengenal satu-satunya Allah yang benar. Karena itulah pentingnya pekabaran malaikat yang pertama, dan pentingnya untuk kita kabarkan. Roh Nubuat menuliskan dalam Kemenangan Akhir halaman 49 paragraf 4 yang berkata, lalu mengapa penganiayaan itu nampaknya seperti tertidur? Sebab satu-satunya ialah bahwa jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi. Oleh sebab itu tidak menimbulkan perlawanan. Agama pada zaman kita bukanlah agama yang bertabiat suci dan kudus, sebagaimana yang menandai iman Kristen pada zaman Kristus dan rasul-rasulnya. Hanyalah oleh karena roh berkompromi dengan dosa, oleh karena kebenaran agung firman Tuhan tidak begitu dihormati, oleh karena sangat sedikit kesalehan yang vital di dalam jemaat yang membuat kekristenan sangat terbiasa dengan dunia ini. Biarlah ada kebangunan iman dan kuasa jemaat yang mula-mula itu, maka roh penganiayaan pun akan dibangunkan, dan api penganiayaan itu pun akan disulut kembali. Mayoritas dunia ini menyembah Trinitas atau sejenisnya, seperti Trimurti dan sebutan lainnya. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, kenapa mayoritas agama di dunia ini punya kemiripan tentang kesatuan dari 3 ilah, ya, atau 3 dewa namun satu? Karena semua berasal dari Babel, dan gereja sudah kompromi. Kebenaran agung firman Tuhan dikatakan tidak dihormati. Alkitab katakan hanya satu pengantara, tetapi manusia rubah menjadi 2. Sebab mayoritas ajarkan 2 pengantara melalui doktrin trinitasnya. Karenanya, jika mau alami yang orang-orang Waldensia alami, maka kita harus berani berdiri untuk kemuliaan Tuhan seperti mereka, dengan cara tetap setia menguduskan hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu, dan menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, yang dapat kita dekati dan masuk hanya melalui satu jalan, satu pengantara, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan singkat sejarah tentang orang-orang Waldensia. Perlu kami renungkan, adakah kami seperti mereka atau seperti dunia? Tolong kami agar sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan itu hanya dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.